Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kiprah dan pemikiran dari Ayatullah Syed Ali Khamenei. Beliau adalah pemimpin tertinggi dari Republik Islam Iran. Beliau adalah seorang pemimpin dengan hikmah dan komitmen yang sangat kuat terhadap revolusi Iran. Jadi revolusi Islam Iran ini merupakan suatu peristiwa besar, suatu yang menandai kebangkitan dari Islam. Ini adalah suatu panorama tentang perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat. Syed Ali Khamenei sejak muda memang sudah melakukan aktivitas politik. Dia aktif melawan rezim Reza Pahlavi, dan rezim Reza Pahlavi ini sangat menyengsarakan rakyat Iran. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah rezim ini sudah dikendalikan oleh Amerika. Dan perlawanan dimulai oleh Ali Syariati, oleh Imam Khomeini, sehingga bukan sesuatu yang sangat mustahil. Rakyat Iran membuka mata sehingga dukungan terhadap revolusi tahun 1979 itu berhasil. Dengan kepemimpinan Imam Khomeini yang sangat bijaksana gitu kan, religius, bisa membawa semangat untuk menggantikan rezim diktator dari Reza Pahlavi. Pengganti dari Imam Khomeini adalah Syed Ali Khamenei. Beliau adalah bagian dari lingkaran dari Imam Khomeini. Sudah lama, sejak muda sudah berjuang untuk melawan Reza Pahlavi. Setelah revolusi Islam Iran tahun 1979, Imam Khomeini menjadi pemimpin tertinggi. Dia menerapkan sistem wilayatul faqih. Ya, di sini uniknya seorang ulama menjadi seorang pemimpin yang menentukan sistem pemerintahan, pengaturan militer, pengembangan budaya gitu. Inilah keunikan dari sistem wilayatul faqih. Kemudian sistem wilayatul faqih ini, atau yang dikenal dengan teokrasi Islam, ada yang juga disebut dengan teodemokrasi Islam, ini menandai babak baru dari sistem pemerintahan Iran. Tidak ada di dunia ini negara Timur Tengah ya yang bisa menggunakan atau menjalankan sistem demokrasi. Arab Saudi adalah negara yang bersifat monarki, kerajaan. Mereka tidak bisa menerapkan demokrasi. Hanya di Iran demokrasi dijalankan. Rakyat bisa memilih pemimpin dengan bebas. Dan demokrasi ini sesuatu yang real, gitu. Bukan sesuatu yang hayalan gitu, seperti yang dipropagandakan oleh Amerika. Jadi kepemimpinan Imam Khomeini dilanjutkan oleh Syed Ali Khamenei selama 36 tahun. Syed Ali Khamenei melanjutkan semangat revolusi Islam Iran. Dia tidak takut terhadap embargo dari Amerika dan Eropa. Pertama itu. Jadi seorang pemimpin itu memang harus memiliki syaja'ah, itu keberanian, hikmah dan keberanian. Adanya hikmah dan keberanian ini tentu saja hasil dari tempaan aktivitas beliau ketika masih muda. Hanya di dunia ini, di Iran saja, seorang pemimpin itu adalah seorang ulama, dia seorang pemikir, juga seorang aktivis, juga pejuang. Jadi Syed Ali Khamenei ini pernah menjadi tentara gitu kan,
dia ketika terjadi perang Teluk, Irak menyerang Iran, Imam Khamenei itu seorang tentara gitu, dia berjuang di medan tempur gitu, tidak duduk saja di belakang meja. Jadi ini sesuatu yang bersifat praktek gitu ya, bukan sekedar teoritis saja gitu. Jadi pengalaman dan wawasan dari Syed Ali Khamenei ini sangat lengkap. Dia merawat revolusi Islam Iran. Semangat revolusi Islam Iran ini sangat penting, karena secara faktanya bahwa setelah revolusi Amerika melakukan embargo, Eropa selalu menyudutkan Iran. Lalu bagaimana negara ini bisa hidup, gitu kan? Bagaimana negara ini bisa bertahan, gitu kan? Di sini Syed Ali Khamenei merumuskan suatu mazhab ekonomi yang disebut dengan ekonomi resistance. Dia membangun penguatan industri domestik. Dia mengembangkan ekonomi dalam negeri, dan tentu saja ya berusaha untuk membuat strategi untuk menjual minyak ke negara yang tentu saja mau berhubungan dengan Iran. Jadi selain realistis memahami bahwa Amerika akan mempersulit Iran di dalam bidang ekonomi, Syed Ali Khamenei membangun jejaring relasi politik dengan Cina, dengan Rusia, dan hal ini sebenarnya sudah cukup gitu. Iran melakukan kerjasama dengan Rusia dan Cina, ini sudah cukup gitu, untuk membangun ekonomi mereka. Dan tentu saja saat ini kita membuktikan bahwa peran Iran ini sangat signifikan sekali, khususnya ketika Iran menutup Selat Hormuz. Ya, itu membuat minyak naik, dan banyak negara Eropa merasa penutupan Selat Hormuz itu merugikan terhadap ekonomi mereka gitu. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa teori dari Al-Farabi tentang pemimpin yang filosof itu bukan sesuatu hanya teoritis saja. Ini sudah dipraktekkan di Iran gitu kan. Seorang pemimpin yang memiliki suatu pemahaman mengenai agama, memahami suatu kebijaksanaan, dan tentu saja adalah bisa bersikap tegas. Jadi Imam Ali Khamenei ini tidak mungkin ya akan menciptakan suatu ketegangan internasional atau membuat suatu kehancuran dunia dengan proyek nuklirnya gitu. Saya pikir itu hanya suatu propaganda dari Amerika untuk membuat Iran lemah secara pertahanan. Kenapa saat ini Amerika, Rusia, China, India dikatakan negara yang kuat di dalam militernya? Karena mereka juga memiliki nuklir. Dan kita sudah bisa memprediksi gitu kan, apabila Iran berhasil dengan pengayaan nuklirnya, Amerika tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam diplomasi, saya pikir Iran ini sangat cerdas, dan arahan dari Imam Khamenei ini tentang berdiplomasi di tingkat internasional ini, dia memakai jalur PBB. Iran tidak pernah keluar dari jalur diplomasi di persatuan bangsa-bangsa. Dia tidak pernah melanggar aturan PBB, dan hal ini tentu saja menjadi suatu diplomasi yang bersifat formal. Jadi sebenarnya kalau mengikuti hukum internasional, Iran itu sudah mengikuti aturan dari PBB gitu kan. Sehingga negara-negara di dunia ini bisa menilai gitu kan, siapa yang sering melanggar hukum internasional. Tentu saja adalah Amerika dan Israel. Dan ini merupakan suatu kebijaksanaan